Viral video yang memperlihatkan seorang pejabat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Asep Kosasih menginjak kitab suci Al-Quran. Disebutkan Asep menginjak Al-Quran sembari bersumpah tak melakukan perselingkuhan. Lantas beginilah nasib dari Asep Kosasih. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siap Indradi, yang mengatakan Asep telah dilaporkan oleh sang istri bernama Fani melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga. Sementara Sunan Kalijaga mengatakan video Asep menginjak Al-Quran dan bersumpah memang didokumentasikan oleh sang istri. Adapun pengambilan video itu pun sepengetahuan dari Asep. Sunan mengatakan sumpah itu dilakukan Asep demi meyakinkan istrinya kalau dirinya tidak selingkuh. Namun setelah beberapa hari kemudian, firasat Fani benar dan mengetahui kalau suaminya akhirnya berselingkuh. Selain itu, Sunan mengatakan jika kliennya juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Asep. Padahal dari kasus KDRT itu, Sunan mengatakan Asep telah ditetapkan sebagai tersangka pada Polres Metro Tangerang Kota. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini yang namanya sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Ini kok ada orang kok gobloknya nggak karu-karuan ya. Pejabat Kemenhub apa nggak pernah mengenal pendidikan agama sedikit pun. Bagaimana tata caranya sumpah di bawah Al-Quran. Sumpah di bawah Al-Quran itu bukan diinjek blok di atas pegang begini. Itu Allah ya Karim. Kamu selain KDRT pasti kamu kena pasal penistaan agama ya. Kasep ini. Jadi kamu tadi ibarat jatuh tertimpa tangga. Kalaupun KDRT-nya mungkin lolos, tapi menginjak Al-Qur'annya penistaan agama itu nggak mungkin lolos. Saya nggak tahu kok ada ya. Sekali lagi kok ada orang waras segoblok ini gitu loh. Apakah mungkin dijebak oleh sang istri gitu ya? Kalau dia lolos dari pasal KDRT-nya, kemudian dijerat dengan penistaan agama, ya faktanya tadi yang ngelaporin dia tentang penodaan agama juga istrinya. Jadi Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh bukan sumpah, bukan sedang mensucikan Al-Quran. Kamu sedang menginjak-injak Al-Quran, menghina Al-Quran. Habis pikir, kalau orang gunungnya ya, tinggal di gunung, di pedalaman, nggak pernah ngaji, nggak pernah kenal agama, masih bisa dimaklumi. Lalu pejabat Kemenhub, orang pinter ya, pendidikan tinggi pasti. Kok ya bersumpah dengan menginjak Al-Quran, disoting oleh istrinya. Ya saya kira ini istrinya yang menjerat, saya kira menjerat, mencelakakan. Di sisi yang lain di samping persoalan perselingkuhan dan KDRT-nya. Allah ya Karim. Ini sama saja gini. Oke, coba kalau kamu betul-betul nggak selingkuh, kamu coba bunuh si A, kayak gitu. Kamu bersumpah dengan saya bunuh si B, si C gitu. Demi menuruti permintaan istrinya, kemudian dia bersumpah sambil membunuh orang lain. Itu mirip-mirip begitu. Ya kalau bukan orang goblok kan nggak mungkin melakukan itu. Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Sudah kayak gitu ternyata ketahuan selingkuh. Double-double itu jatuh tertimpa tangga. Bukan begitu caranya, Mbak, Mas, Bro. Sahabat tuh Asep tadi, Pak Asep, caranya bersumpah di bawah Al-Quran, ingin meyakinkan atau ingin bersaksi bahwa apa yang kamu lakukan itu benar, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang lain, sehingga mengharuskan bersumpah dengan Al-Quran. Caranya bukan begitu. Caranya bisa dipegang sendiri.
di atas kepala atau dipegangkan orang lain di atas kepala. Kepala diinjak. Ini mau siapa yang ngajarin gitu? Ya, dia kena pasal berlapis ini. Penodaan agama dan KDRT, perselingkuhan juga. Kalau memang semuanya terbukti ya KDRT-nya dan perselingkuhannya. Tapi yang jelas penodaan agama jelas. Ada videonya lagi. Ya ini buat pelajaran bagi kita semua lah ya. Orang bodoh ya jangan kebangetan gitu. Ya, ya tidak hanya agama Islam, agama apapun bersumpah di bawah kitab suci, nggak ada yang membenarkan dengan cara diinjak. Itu penghinaan, itu pelecehan terhadap kitab suci, pelecehan, penghinaan, penodaan agama. Walaupun yang kamu lakukan misalkan benar, artinya begini, tuduhan kamu dituduh selingkuh, bahwa kamu benar-benar tidak selingkuh, kemudian bersumpahnya dengan menginjak Al-Quran, ya tetap kamu salah. Kamu kena penodaan agama. Walaupun kamu tidak selingkuh. Karena kamu caranya salah. Caranya bersumpah salah. Kamu ingin membuktikan diri benar, tapi dengan cara yang tidak benar. Sama saja kamu, ya tadi itu, ingin membuktikan kamu benar dengan cara membunuh orang lain. Kamu dituduh membunuh, tapi merasa tidak membunuh, untuk membuktikan bahwa kamu tidak membunuh dengan cara membunuh orang lain, bersumpah. Kuclu. Ya Allah, lengob bisa orang memper ya, Masya Allah. Orang kota lagi, berpendidikan itu. Kalau ya tadi, kalau orang desa yang tidak pernah sekolah, sedikit pun tidak pernah ngaji, sedikit pun tidak tahu tentang kitab suci, tidak tahu agama, tidak ramangan gendeng sekolahan ya, mantan bisa dimaklumi dengan sikap-sikap yang konyol, yang sikap yang bodoh seperti itu. Ngelabung seandainya pun ya, ini sedikit pengetahuan, seandainya Anda tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh orang, entah siapapun itu yang menuduhnya, itu kalau bisa jangan sampai dengan cara bersumpah-sumpah di bawah Al-Quran dan sebagainya. Itu tidak dianjurkan di dalam agama. Karena itu dampaknya sangat serius. Ya, walaupun misalkan kamu tidak melakukan, kamu benar bersumpah dengan Al-Quran, atau mungkin ada yang sumpah pocong dan lain sebagainya gitu ya, itu bisa berdampak kepada pihak lain yang menyumpahnya, yang menuduhnya, yang menuduh kamu melakukan perbuatan salah dengan sumpah itu. Ya, jadi itu tidak dianjurkan. Sampai kemudian mengangkat sumpah-sumpah di bawah kitab suci, walaupun kamu tidak melakukan sebagaimana tuduhan orang-orang. Hindari dengan cara melakukan sumpah-sumpah seperti itu. Itu bisa berbahaya, kalaupun tidak berbahaya bagi Anda, berbahaya bagi lawannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.